Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya harus tetap semangat nih dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Perkenalkan, saya Putri Pratiwi, mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman nih untuk berbincang-bincang dan sharing mengenai bagaimana cara meningkatkan resiliensi akademik pasca COVID-19. Perubahan gaya hidup setelah pandemi tentu dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang cukup mendasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu perubahan gaya hidup setelah pandemi yaitu perubahan pada bidang pendidikan dari sistem pembelajaran. Pembelajaran daring dipilih untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tentunya, pembatasan ini memberi dampak positif dan negatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adanya pembelajaran secara online ini membuat para pelajar dan mahasiswa semakin mandiri dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kendati demikian, sistem belajar ini juga memberi dampak negatif bagi pelajar dan mahasiswa. Mungkin ada beberapa dari pelajar ataupun mahasiswa yang terkendala dari sinyal maupun kemampuan ekonomi yang menyebabkan memberatkannya untuk membeli kuota saat proses pembelajaran secara daring. Banyak anak didik tidak menyerap mata pelajaran dengan baik. Selain itu, lemahnya pengawasan dari orang tua juga menyebabkan anak bermalas-malasan dan enggan mengerjakan tugas dari guru maupun dosen. Tak jarang, pembelajaran secara daring menjadi hal yang sangat membosankan bagi mereka. Pada akhirnya, banyak para pelajar dan mahasiswa yang tidak bersemangat dalam pembelajaran. Pada saat situasi seperti ini, sangat diperlukan untuk memiliki resiliensi akademik yang tinggi. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu resiliensi? Dan apa yang membedakan resiliensi dengan resiliensi akademik? Resiliensi sendiri merupakan kemampuan yang ada dalam diri individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi dan bertahan dari kondisi tersebut. Sedangkan resiliensi akademik yaitu kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan suatu kondisi yang sulit dengan penuh tekanan dalam bidang akademik. Teman-teman tahu tidak bahwa resiliensi tiap individu itu berbeda-beda? Nah, jadi teman-teman, resiliensi ini memiliki 4 tingkatan loh. Yang pertama, tinggi, yang kedua sedang, yang ketiga rendah. Jadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu karena faktor individual, di mana pada faktor individual ini mencakup kemampuan kognitif individu, konsep diri, harga diri, dan kompetensi sosial. Semua hal tersebut akan mendukung resiliensi yang tinggi apabila dapat dikelola dengan maksimal. Nah, yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga ini meliputi dukungan orang tua maupun keluarga. Jadi gunanya yaitu untuk membantu individu dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Karena keluarga merupakan orang yang terdekat sehingga sangat mengerti karakter dan kebutuhan individu. Nah, yang ketiga ini ada faktor eksternal. Jadi, pada faktor eksternal ini mencakup lingkungan ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi dan sosial yang baik bisa membantu individu untuk mempermudah resiliensinya. Saat adanya COVID-19 menyebabkan perubahan pada sistem pembelajaran. Tak jarang, banyak media yang memberitakan pelajar yang
stres akibat tidak tahan dengan perubahan sistem pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, penting nih untuk kita agar bisa meningkatkan resiliensi akademik pasca COVID-19 agar dapat bertahan pada situasi tersulit sekalipun. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa cara nih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan resiliensi akademik setelah pandemi. Yang pertama yaitu memperbanyak relasi dan hubungan baik dengan orang lain. Rasa sendiri membuat individu sangat mudah jenuh karena tidak ada tempat untuk bercerita maupun berdiskusi. Jadi, cobalah memperbanyak relasi dan menjalankan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, menerima perubahan. Meskipun belum dapat beradaptasi secara maksimal dengan perubahan saat ini, namun cobalah untuk menyadari dan menerima apa yang sedang kita hadapi, bahwa semua akan berlalu. Yang ketiga, tidak memandang krisis masalah. Hari demi hari akan terasa sulit terlewati jika individu memandang krisis masalah. Jadi, cobalah untuk menyelesaikan serta menganalisa masalah dengan pikiran jernih dan kepala dingin. Yang keempat, berani mengambil tindakan. Sistem pendidikan yang berubah mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman nih. Cobalah untuk melangkah pelan-pelan untuk mencoba hal baru. Yang kelima, optimis dan percaya diri. Lakukan segala aktivitas belajar dengan semangat dan keyakinan penuh bahwa kita dapat melakukannya dengan maksimal. Perubahan kebiasaan yang terjadi di masa COVID-19 ini sangat berdampak ke segala aspek, baik adaptasi teknologi, tantangan pembelajaran, hingga psikologis peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya resiliensi agar peserta didik dapat bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit dan penuh tekanan dalam bidang akademik. Resiliensi bukanlah hal permanen yang tidak dapat diubah. Semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan resiliensi dalam bidang apapun, termasuk bidang akademik. Apabila individu sudah memiliki resiliensi akademik yang baik, maka output yang dihasilkan akan baik pula, seperti prestasi belajar yang meningkat, selalu termotivasi, bersungguh-sungguh, serta bersemangat dalam melakukan kegiatan akademik demi tercapainya tujuan yang ingin diraih dan masa depan yang gemilang. Mari bangkit dan buatlah perubahan yang positif pada diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.